La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia, tidak bisa kita pungkiri bahwa seluruh manusia yang hidup di dunia ini mempunyai masalah. Orang miskin punya masalah, orang kaya pun punya masalah juga. Orang yang tidak punya uang masalah, orang yang banyak uangnya pun masalah juga. Orang yang tinggal di kampung masalah, orang yang tinggal di kota-kota besar juga bermasalah juga. Orang yang tinggal di negeri yang miskin bermasalah, tapi orang yang tinggal di negeri-negeri yang kaya juga bermasalah. Jadi rakyat biasa masalah, jadi pejabat penguasa juga masalah. Kalau dalam ketentaraan, kopral bermasalah, jenderal pun bermasalah juga. Tidak bisa dipungkiri. Orang yang belum kawin punya masalah, yang sudah kawin pun masalah juga. Yang belum punya anak masalah, yang sudah punya anak banyak pun masalah juga. Yang tinggal di gubuk bermasalah, tapi yang tinggal di rumah-rumah mewah juga bermasalah juga. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan segala masalah manusia. Masalah manusia dunia maupun masalah di akhirat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah untuk menyelesaikan masalah manusia, bukan membawa kekuasaan, bukan bawa jabatan, bukan bawa harta kekayaan, tapi yang dibawa oleh Nabi adalah agama. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Siapa yang mau mengamalkan agama, mentaati Allah, ikut cara Rasul, masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin kalau mau selesai masalahnya, tidak perlu jadi kaya. Sebab jadi orang kaya belum tentu selesai masalah. Tapi kalau orang miskin ikut agama, amalkan agama, pasti diselesaikan oleh Allah masalahnya. Setiap kita ingin kepada kehidupan yang baik, keadaan yang baik, ini akan tercapai dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, yaitu taat kepada Allah dengan cara Rasul, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik akan datang kepada kita bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan, tapi dengan agama. Kalau kita amalkan agama dalam kehidupan kita ini, semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehidupan kita bermasyarakat, bernegara. Kalau ingin masalah-masalah selesai dari masalah masyarakat, masalah kenegaraan dan sebagainya, agama juga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andai kata penduduk suatu negeri itu iman dan takwa kepada Allah, kami akan bukakan kepadanya pintu keberkahan daripada langit dan bumi. Kemakmuran, kesejahteraan, keamanan akan tercipta dengan agama, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berjuang mati-matian memahamkan kepada umat betapa penting agama ini. Betapa penting agama ini untuk menyelesaikan masalah. Sebab manusia terkeliru, tertipu. Mereka yakin dengan yang zahir, disangkanya dengan berharta, dengan berkekayaan, dengan berjabatan, dengan pangkat, kehidupan akan nyaman. Tidak, hadirnya mulia. Fir'aun kaya raya, jabatannya tinggi, tapi tidak taat kepada Allah, bermasalah kehidupannya. Qarun kaya raya, orang terkaya di dunia ketika itu, tapi tidak mau taat kepada Allah, bermasalah hidupnya. Namrud juga raja dunia, dia tidak taat kepada Allah, bermasalah kehidupannya. Semua masalah-masalah datang kepada kita dari dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pendapatan kecil, bukan karena miskin, bukan. Yang menyusahkan kehidupan kita ini adalah dosa-dosa kita sendiri. Hadirin, di Jakarta ada ungkapan kata gubuk derita. Maksudnya karena tinggal di gubuk hidup menderita. Sebetulnya yang bikin menderita bukan gubuknya, tapi dosa-dosanya hadirnya. Orang yang berdosa itu walaupun tinggal di gedung yang mewah, tetap hidupnya akan gelisah, hadirnya mulia. Ketahuilah hadirnya mulia, semua kesusahan yang datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang gamblang dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat cobaan
kena hukuman bakar oleh Namrud, dimasukkan ke dalam api selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Tapi karena Nabi Ibrahim orang yang taat kepada Allah, orang mengamalkan agama, di dalam api dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejuk, nyaman, sejahtera, dapat makan, dapat minum. Masa di gubuk menderita? Nabi Ibrahim dalam api tidak menderita, hadirin, karena bersih daripada dosa. Andai kata hidup kita lurus taat kepada Allah, dalam gubuk pun akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ini harus kita camkan, tanamkan dalam hati kita keyakinan dan beritahu dunia bahwa kebahagiaan bukan dalam kebendaan, bukan dalam kekuasaan, tapi dalam taat kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Allah akan celaka hidupnya, dunianya apalagi akhiratnya. Kita bertanggung jawab atas perkara ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi kedam Nabi ke dunia yang memberikan peringatan kepada manusia. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW beritahu kepada dunia supaya manusia ini selamat. Hanya dengan ikut cara Rasulullah, kehidupan kita akan aman, akan tentram, akan sejahtera, akan bahagia. Maaf hadirin, hidup kita bukan akan bahagia dengan modern, dengan ikut barat. Tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ikut cara Rasulullah, janji Allah ada di situ. Allah akan berikan kepada kita kesuksesan, kebahagiaan. Maka kita beritahu perkara ini. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, ana urid anta turid, wala yaqulu illa ma urid." Wahai hambaku, aku punya keinginan, kamu pun punya keinginan, tapi akan berlaku keinginan aku, kata Allah, bukan keinginan kamu. Wa ilan salam dari fi ma urid, fa kaifatuka fi ma turid. Kalau kamu tunaikan keinginan-keinginan aku, maka aku akan tunaikan segala keinginan-keinginanmu. Tetapi kamu kalau tidak mau menunaikan keinginan aku akan susahkan engkau dalam menunaikan keinginan-keinginanmu. Dan yang akan berlaku adalah keinginan aku, kata Allah. Jadi hadirin, metode, teknik, supaya keinginan-keinginan kita tercapai. Kita ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin aman, ingin tentram. Caranya adalah tunaikan keinginan Allah. Tunaikan keinginan Allah. Kalau kita tunaikan keinginan Allah, segala keinginan-keinginan kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pencipta alam semesta semuanya. Dia yang berkuasa, hadirin. Allah berkuasa membahagiakan hambanya walaupun dalam gubuk. Allah berkuasa membahagiakan hambanya walaupun dalam kemiskinan. Allah berkuasa juga menyusahkan hambanya walaupun dalam istana. Allah berkuasa menyusahkan hambanya walaupun di tengah kekayaan, kaya raya. Hadirin, hanya dengan jalan taat kepada Allah. Apa keinginan Allah tadi, hadirin? Allah tidak minta diberi makan, diberi minum. Allah ingin supaya agamanya diamalkan. Kalaulah kita mengamalkan agama Allah, apa yang kita inginkan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan akan datang kepada kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya adalah bukan dengan kemewahan, adalah caranya tunaikan keinginan Allah, yaitu agama. Hari ini orang ingin bahagia, agama ditinggalkan. Tambah jauh, tambah sesat, hadirin yang mulia. Maka kumpul-kumpul kita di sini, hadirin, untuk memahamkan pertama kepada diri kita perkara ini. Setelah itu kita bangkit korban, beritahu ke seluruh dunia bahwa kebahagiaan bukan dalam kebendaan, bukan dalam ekonomi, bukan dalam industri, bukan dalam perdagangan, tapi dalam agama. Hari ini kesalahan umat Islam sibuk dalam perdagangan, sibuk dalam industri, sibuk dalam pembangunan, tapi tidak taat kepada Allah. Wallahi tidak akan bahagia, hadirin yang mulia. Kita ingin bahagia tapi tidak ikut cara Rasul. Kita mau ikut cara barat, tidak bisa, tidak dijamin Allah. Bahagianya akan datang dengan ikut cara Rasulullah SAW. Semua masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting ini agama. Hadirin, segala kesan yang datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Maka jalan keluarnya kita tobat. Nabi Adam alaihissalam setelah berbuat dosa tobat, berdoa kepada Allah, mohon diampunkan dosa-dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Kami telah menzalimi kami sendiri, telah menzalimi diri kita. Kalau tidak Engkau ampunkan, aku termasuk orang-orang yang binasa, yang rugi. Nabi Yunus berbuat kesalahan, ditelan oleh ikan.
berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak bisa melainkan Engkau ya Allah. Engkau Maha Suci, aku telah menjalimi diriku sendiri. Begitu kalau ada orang di sini punya masalah, hadirin datang kepada ulama, ingin supaya masalahnya selesai, biasanya ulama memberikan zikir. Zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca sekian ratus. Karena kesusahan-kesusahan yang datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Saudara hadirin, apa saja kesulitan dari asbab dosa-dosa kita. Ekonomi tidak stabil, harga barang naik, itu dari dosa-dosa kita. Kita paling pandai menyalahkan kepada penguasa, kepada pemerintah. Padahal disebutkan dalam hadis, naiknya harga barang itu berasal daripada dosa kita hadirnya. Semua harga-harga barang ini Allah yang atur. Jangankan perkara yang besar hadirin yang mulia. Harga naik yang harga garam, cabai, bawang di pasar, itu berdasar ketetapan Allah. Tidak ada harga barang yang bukan ketetapan Allah. Apalagi barang-barang besar. Kita salah hadirin yang mulia. Naiknya sesuatu harga barang, demonstrasi kepada lembaga tertentu, mengganggu masyarakat dan lain sebagainya. Sholat tidak. Tidak mungkin hadirin yang mulia. Kata ulama, andai kata demonstran ini demonstrasinya kepada Allah, masing-masing di rumahnya bangun di tengah malam, mohon kepada Allah, Allah akan turunkan ini harga. Tapi tidak mau, jangankan tahajud, sholat wajib saja dia tidak mau. Bagaimana Allah akan turunkan harga? Kita minta kepada lembaga tertentu yang tidak bisa menurunkannya. Sebab naik turun harga Allah, ketetapan Allah hadirnya. Jangankan perkara besar, perkara kecil. Gugurnya satu daun daripada pohon, itu berdasarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala musibah bencana yang datang kepada kita ini dari dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan bencana di daratan dan di lautan dari akibat amal buruk manusia. Jadi bukan secara ilmu pengetahuan. Itu kalau terjadi gempa karena gesekan bumi, lapisan bumi begitu. Kalau tsunami begitu, udah. Semua atas perintah Allah. Bumi tidak akan gempa dan bergoyang kalau tidak diperintah oleh Allah. Gunung tidak akan meletus kalau tidak diperintah oleh Allah. Air laut tidak akan naik ke darat kalau tidak diperintah oleh Allah. Semua atas perintah Allah. Karena daripada dosa-dosa kita. Perbaikan di atas tobat. Kita taat kepada Allah. Akan Allah perbaiki segala keadaan di hadir. Allah akan tentramkan dunia negeri kita ini kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mau taat kepada Allah, walaupun kita berpendidikan tinggi, mau mengatasi masalah dengan akal kita, tidak bisa hadir. Allah akan datang macam-macam bencana yang lain. Semua kebaikan akan tercipta dengan agama. Sampai kesehatan hadirnya mulia. Ini daripada datangnya penyakit daripada dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda dalam hadis, al-marid minaz dzunub. Sakit itu, penyakit itu daripada dosa kita. Kita tahunya kalau sakit ke dokter, beli obat, dosa tidak diperbaiki. Nanti datang lagi penyakit yang lain. Contoh misalnya hadirin, ada wabah penyakit malaria. Asbabnya daripada nyamuk malaria. Maka pemerintah, Departemen Kesehatan menganjurkan, jangan ada air yang tergenang, got-got bersihkan. Masyarakat lakukan itu seperti itu. Got-got bersih, air tergenang tidak ada. Tapi dosa tidak dihentikan. Allah datangkan nyamuk yang suka, yang senang hidup di air yang bersih. Yaitu nyamuk demam berdarah. Lebih jahat daripada nyamuk malaria hadirnya mulia. Tidak bisa menyelesaikan kita. Selesaikan masalah dengan agama. Tobat dengan taat kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan. Kalau kita menyelesaikan secara akal-akalan kita ikut kepada cara orang yang tidak beriman, masalah tidak akan selesai hadirnya. Semua masalah selesai dengan agama. Kita juga ingin di dalam negeri kita ini ada pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, yang taat, yang tidak korup. Itu akan tercipta dengan agama hadirin. Maaf, bukan dengan partai, bukan dengan pemilu. Pemimpin-pemimpin yang zalim muncul di kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jangan kamu mencaci maki, menyalahkan penguasa dan pemimpin-pemimpin kamu. Karena hati mereka itu di tangan aku, kata Allah. Kalau kamu taat kepada aku jadikan mereka adil.
lembut, amanah, tidak korup. Tapi kalau kamu tidak taat kepada aku, Allah jadikan mereka zalim. Allah jadikan mereka tidak amanah, korup dan sebagainya dari akibat dosa-dosa kita hadirin. Penting ketaatan kepada Allah untuk menjaga segala sesuatu. Sampai-sampai hadirin yang mulia kalau diteliti secara hadis, di rumah tangga kita, anak membantah kepada kita, istri membantah kepada kita. Itu akibat daripada dosa kita. Jangan hanya pandai menyalahkan anak, menyalahkan istri. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Man aslaha bainahu bainallah, aslahullahu bainahu bainan nas." Barang siapa yang perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kalau istri tidak menyalahkan kepada kita, anak tidak menyalahkan, jangan pandai menyalahkan mereka. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki salat kita, perbaiki tahajud kita. Nanti Allah akan jadikan istri menyalahkan kepada kita, anak menyalahkan kepada kita. Kalau kita taat kepada Allah, seluruh lingkungan kita akan memberikan keserangan kepada kita. Sewaktu Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah di lembah Muqaddas Situa, Allah bertanya kepada Musa, apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, ini tongkatku. Dan Nabi Musa menyampaikan manfaat daripada tongkat ini. Allah perintahkan lemparkan. Dilemparkan itu tongkat. Serta-merta itu tongkat berubah jadi ular yang menakutkan. Padahal tongkat ini mungkin dari bambu, dari kayu, benda mati. Tapi dengan kuasa Allah, dia berubah menjadi ular. Maka Nabi Musa takut, dia lari. Allah perintahkan tangkap. Karena ini perintah Allah, walaupun dia takut, dia hadap. Ditangkap, setelah ditangkap kembali menjadi tongkat kembali hadirnya. Ini pelajaran kata ulama. Segala ada di sekitar kita ini seperti tongkatnya Nabi Musa. Istri kita, anak kita, jabatan kita, kekayaan kita, semua seperti tongkat Nabi Musa. Kalau kita taat kepada Allah, Allah akan jadikan tongkat. Tongkat itu lambang kemanfaatan. Ular itu lambang daripada kemadaratan. Kalau kita taat kepada Allah, semua Allah jadikan tongkat. Istri menyenangkan, anak menyenangkan, atasan menyenangkan, bawahan menyenangkan, kawan-kawan menyenangkan. Kalau kita taat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, semua dijadikan ular hadir. Istri jadi ular, anak jadi ular, menyusahkan maksudnya kepada kita. Atasan menyusahkan, bawahan menyusahkan. Maka jalan keluarnya adalah taat kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan selesaikan daripada masalah-masalah kita. Hadirin, penyelesaian masalah bukan dengan kebendaan, tapi dengan agama, dengan ketaatan kepada Allah. Anak-anak muda yang tidak berpengalaman hadirin, kalau melihat gadis cantik, dia mengatakan alangkah bahagianya saya kalau punya istri gadis secantik itu. Padahal ini tidak mutlak. Ada orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan istri yang cantik. Tidak sedikit suami disusahkan oleh istri yang cantik hadirin. Itu bisa Allah jadi bisa jadi tongkat, bisa jadi tergantung kepada amal kita hadirin. Kalau amal kita baik, semua akan dapat jadi baik. Maka ini agama ini jalan keluar daripada segala permasalahan. Bagi orang miskin, bagi orang kaya, rakyat biasa, para pejabat, jalan ke arah agama. Dan agama bermanfaat bukan hanya dunia, tapi di akhirat juga hadirin yang mulia. Kita akan terlepas daripada siksaan api neraka. Kita akan dibasuhkan ke dalam surga dengan agama. Bukan dengan jabatan kita, bukan dengan kekayaan kita, tapi dengan agama. Maka usaha kita di sini adalah bagaimana diri kita untuk bisa mengamalkan agama. Dan ajak seluruh manusia untuk mengamalkan agama. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu hadirin. Orang di Amerika, di Eropa tidak tahu perkara ini. Hanya orang Islam yang diberi hidayah oleh Allah bahwa kebahagiaan ada dalam agama. Beritahu, kita korban. Mungkin orang tidak terima. Nabi-nabi juga begitu. Dipukuli, dipelototi, dicemburi. Bahkan dilempari, bahkan ada yang dibunuh. Demi memberitahu kepada mereka bahagia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bangkit atas usaha ini hadirin, Allah akan datangkan agama pertama-tama kepada diri kita. Setelah itu kepada ummah. Maka kita lanjutkan pengorbanan dan usaha Rasulullah SAW. Maksud kita kumpul-kumpul di sini bukan hanya sekadar dengar ceramah dengan bayan, tapi kita siap korban. Datang ke kampung-kampung, masih banyak orang Islam yang tidak sholat, tidak taat kepada Allah. Datang kepada mereka, beritahu bahwa kebahagiaan akan datang hanya dengan agama. Jangan pandai menyalahkan saja, salah pemerintah, salah kita, karena kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita diminta dengan hadis ini supaya siap korban untuk usaha agama
agar agama wujud pada kehidupan kita dan pada umat. InsyaAllah siap semua hadirin. InsyaAllah para masyayikh akan lebih menjelaskan dengan gamblang perkara ini. Maka kita ikuti nasihat-nasihatnya, keinginannya. Maka agama akan datang kepada kita dengan ikut usaha daripada Rasulullah, itu dakwah dan tabligh. Kalau agama sudah wujud pada kita hadirin, kalau ada kesusahan apa-apa, peribahasa tinggal angkat tangan saja. Ya Allah, ya Allah. Allah akan selesaikan. Kalau kita sudah tunaikan daripada keinginan Allah, yaitu kita amalkan agama. Siap semua insyaAllah? Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah.